Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini sebuah tema yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 hingga ayat 33 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Mari kita akan membuka dalam perikop ini Matius 14 ayat 22, saya membaca ayat 22, saudara disertai dengan Ibu Adi akan membacakan ayat 23, kita bergantian. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Saudara, kita pada pagi hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus berjalan di atas air. Atau lebih tepatnya, Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang. Nah, baik air, gelombang, itulah orang biasa tidak akan bisa. Saudara pasti tidak akan mampu. Tapi kita melihat bahwa ayat 22 berkata, Tuhan Yesus lebih dulu memerintahkan murid-muridnya ke seberang dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum sesuatu itu terjadi, dia berdoa terlebih dahulu. Dia bukan mengerjakan yang lain. Dia doa di atas bukit dan dikatakan hari sudah malam. Ayat 24 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil dari pantai, kemudian menghadapi masalah, yaitu diombang-ambingkan dengan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu apa, saudara? Angin sakal itu angin yang menerjang dari depan arah. Mereka frontal, jadi kalau murid-murid naik perahu, angin sakalnya dari arah yang berlawanan. Langsung menerjang, yaitu perahu mereka.
Dan kondisi perahu mereka itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Itulah saudara, angin sakal itu membuat sesuatu dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu menjadi satu tantangan. Angin sakal itu angin yang menerjang dari depan. Itulah masalah yang menerjang dari depan kehidupanmu. Mungkin itu masalah rumah tanggamu. Mungkin itu masalah ekonomi keuanganmu. Mungkin itu masalah sakit, penyakit atau kesehatanmu. Itu menerjang dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Dan renungkan saudara, kalau Anda di posisi yang demikian, apa yang harus Anda perbuat? Tuhan Yesus sudah tahu kondisi murid-murid perahu daripada murid-murid, bahtera murid-murid dalam kondisi goncang. Dan dikatakan jam 3 malam. Saudara, jam 3 masih gelap saudara. Kalau jam 4 sudah mulai burung berkicau. Saya perhatikan saudara, saya pulang ke sini, saya bilang sama istri saya, loh kalau burung berkicau itu kira-kira jam 4 pagi. Kalau dilihat ya plus minus itu begitu saudara. Nah, kita lihat bahtera perahu mereka, murid-murid, diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan tepat jam 3 atau kira-kira jam 3, datanglah Yesus berjalan di atas air atau gelombang. Tujuan daripada Tuhan Yesus itu baik, yaitu apa? Ingin menolong mereka. Tetapi sesuatu yang baik, mereka ketakutan karena mereka melihat ada orang yang berjalan di atas gelombang. Mereka berkata itu hantu. Mereka teriak-teriak ketakutan. Maunya baik, tetapi sangat ironis. Ditanggapi dengan tidak baik. Dan bahkan mereka berkata itu hantu. Saudara, yang datang itu Tuhan. Malah dibalik hantu. Kalau hantu itu membuat kecelakaan, membuat kerugian, dan selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara harus sadar, kita seringkali menghadapi problem yang dimana seringkali Anda sulit untuk bisa berkata-kata kepada orang lain. Jikalau Anda sedang menghadapi masalahmu, apakah engkau atasi dengan kekuatan dirimu sendiri? Engkau dan berkata, Tuhan aku tidak kuat, aku tidak mampu. Seringkali banyak anak Tuhan stres. Anak Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Tapi marilah pagi hari ini, problem apapun yang membuat engkau
bahteramu itu terombang-ambing, bahtera kehidupanmu itu tergoncang sana sini. Mungkin dalam ekonomi saudara, mungkin di dalam kesehatan saudara, mungkin di dalam yaitu rumah tanggamu, sudah tidak ada titik temu antara suami dengan istri. Nah, saat-saat itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, pada saat Tuhan Yesus dikatakan hantu, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 27, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus memperkenalkan Dia bukan hantu. Dia tetap Tuhan yang Dia tunjukkan. Dia tidak kalah dengan gelombang. Dia tidak kalah dengan persoalan. Kalau Dia sanggup berjalan di atas gelombang, itu artinya Dia menang atas segala persoalan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Saudara, ingat ayat ini. Mazmur 50:15. Teleponnya Tuhan. Ayat ini berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berapa banyak jemaat Galilea yang ingat ayat ini, yaitu pada waktu kesesakan, pada waktu sesuatu itu menghimpit dalam kehidupanmu. Engkau mau membuka mulutmu, berseru kepada Tuhan. Paulus dan Silas, pada waktu dia ditangkap, dimasukkan penjara bagian tengah, dan kemudian kakinya dipasung. Tapi mulutnya mereka masih bisa bersuara. Mereka masih bisa menyanyi. Mereka masih bisa memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan. Di situ gempa bumi terjadi, dan engsel pintu-pintu penjara itu terlepas, terbuka dengan sendirinya. Bukan dengan kemampuan mereka, tapi pada saat mereka berseru, mereka memuliakan aku, sebagaimana Mazmur 50:15. Berseru kepadaku huruf besar. Jikalau Anda ingat ayat ini, Anda saat ini menghadapi problem masalah dalam kehidupanmu. Biarlah engkau berseru, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. 2 orang yang sepakat meminta dalam namaku, aku akan mengabulkan doa-doa mereka. Biarlah Anda ingat perkataan Tuhan ini. Nah, mari kita belajar melalui perikop ini. Yang pertama yaitu tadi dikatakan Tuhan Yesus mampu berjalan di atas gelombang. Dia mampu, Dia sanggup berjalan di atas gelombang. Melalui pembelajaran ini,
kita harus bisa mengerti. Separahnya, sesulit-sulitnya masalah Anda yang Anda hadapi, baik dalam kehidupan rumah tanggamu, antara suami dengan istri, atau sebaliknya, dalam kehidupan keuanganmu yang tidak bisa kompromi lagi dengan kondisimu. Mungkin juga dalam kesehatanmu yang dimana dokter berkata tidak bisa diobati. Atau divonis dengan penyakit yang Anda tahu itu sukar, sulit. Penyakit CA, penyakit kanker. Tapi toh kita lihat walaupun tenaga medis memvonis dengan hal-hal yang sudah tidak bisa ditangani, tapi kita harus tahu, Dialah Yehova Rafa, Dia penyembuh, Dia penolong. Pada saat kita mau berseru kepada Dia, Dia akan mengulurkan tangan dan Dia akan melepaskan saudara. Saya sudah bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan saya pada saat bypass jantung, operasi bypass jantung. Ibu Adi juga sudah ditolong Tuhan. Bagaimana saat yaitu CA yang dokter memvonis kepada dia dan Tuhan tolong. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tuhan semua cukupkan dalam kehidupan kita semua. Saudara, selama kami melayani Tuhan, berbagai tantangan itu kami alami. Pada waktu gedung ini hampir jadi, itulah saat-saat dokter memvonis saya ada di sini mengikuti pembangunan sampai tahap terakhir, yaitu jalan yang di depan jalan mobil, saudara, itu belum ada, baru mau dicor. Tepat saat itu, saudara, tiba-tiba saya ditelepon. Anak saya menelpon, Papa harus datang menemui dokter. Nah, saudara, kalau Anda dalam posisi saya, dokter mau berbicara, itu tentu sesuatu yang negatif itu saya rasakan. Itu akan diperkatakan. Saya mengikuti apa yang diperintahkan dan saya berangkat waktu itu ke Australia. Dan benar saudara, dokter mengatakan semuanya. Tapi saya punya dokter di atas segala dokter. Dia sanggup apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter secara manusia. Dokter yang di atas, dokter Yehova Rafa, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, mungkin problemmu lain. Problem saudara bukan penyakit. Problem saudara masalah yang lain. Masalah dalam bisnismu, dalam yaitu income saudara, bisnis saudara
penghidupanmu itu yang mungkin yaitu sedang mengganggu kehidupanmu. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Tuhan yang engkau sembah tetap Allah yang sama. Dia tidak berubah. Dia tetap hidup. Kuasanya tetap sama. Dan pada saat engkau mau berseru, membuka mulut kepada Dia, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku huruf besar akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Pakailah bibir lidah saudara. Jangan engkau hanya diam, engkau batin. Tapi bukalah mulut saudara untuk berseru. Berseru itu artinya menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan akan yang bertindak. Saudara renungkan sejak Musa memimpin bangsa Israel. Pada waktu di hadapan mereka adalah Laut Kolsom, di belakang mereka adalah tentara Firaun yang mengejar. Mau kemana mereka, saudara? Sudah tidak ada jalan lain. Kecuali mereka mau berhenti, mereka mau bertempur. Itu juga bukan tandingan mereka. Tapi pada saat Musa menjerit berseru-seru kepada Tuhan, orang Israel juga menjerit kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan katakan Musa, pakailah tongkatmu. Saudara, pada saat Musa memakai tongkatnya, maka tongkat itu menjadi satu power. Lautan itu dibelahnya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Mereka hanya memikirkan ada kapal, tapi buat 1,5 juta mungkin kira-kira orang. Mau berapa ratus kapal. Impossible, saudara, tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal pada saat Musa dikatakan, tujukan tongkatmu kepada Laut Kolsom. Dan dikatakan lautannya dibelahnya. Lautan itu dibelahnya. Lautan itu dibukakan. Kiri kanan itu seperti dinding es, saudara. Di dasar Laut Kolsom itulah jalan kelepasan. Tetapi pada saat tentara Firaun tetap mengejar mereka, dan orang Israel sudah mulai dari masuk sampai sudah berakhir, dan mereka mengejar, Tuhan berkata kembali kepada Musa, pakailah tongkatmu kembali. Tongkat yang sama itu membuat lautan itu menutup kembali. Bagi orang Israel, mereka di lautan itu dibelah, terbuka jalan kehidupan bagi mereka. Tapi bagi Firaun, itu jalan kematian bagi mereka. Artinya mereka yang tidak mengenal kepada Allah Israel. Lautan itu jadi kuburan, saudara. Bagi orang Israel, lautan itu menjadi satu sarana jalan yang terbuka. Dan itulah orang Kristen yang mau percaya dan dibaptis. Percaya dan dicelupkan ke dalam air, dibenamkan
itu artinya dikuburkan. Dan pada saat mereka diangkat, itulah ada kehidupan. Hidup yang baru. Ya, saya lanjutkan saudara yang pertama tadi. Tuhan mampu berjalan di atas gelombang. Jadi jangan kita tangani dengan kekuatan kita. Serahkan Tuhan, ini masalahku. Tuhan, ini problemku. Ini problem keuanganku. Problem rumah tanggaku. Kita lihat kalau Tuhan mampu, gelombang problem, Ia punya otoritas untuk berjalan mengatasi semua masalah. Dan kalau Anda panggil Dia ada dalam kehidupanmu, masalahmu bukan masalahmu lagi. Masalahmu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan Dia yang memberi kita kemenangan. Yang kedua, saudara, Matius 14 ayat 28. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Simon Petrus, saudara. Petrus, dia melihat Tuhan Yesus mampu berjalan di atas gelombang. Imannya dibangkitkan. Dan dia tanya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini perkataan Tuhan, saudara. Jadi artinya dalam benak Petrus, Tuhan menyuruh dia sekarang. Petrus yang masih ada di atas perahunya. Tuhan katakan kepada Petrus, datanglah. Ayat 29, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara, kita lihat pada saat Simon Petrus, dia keluar dari perahunya, dia letakkan kakinya di atas air. Dia bisa. Imannya saat dia imannya bangkit. Dia keluar dari perahu. Perahu itu kita gambarkan satu zona kenyamanan. Dia keluar. Kakinya menginjak lautan. Dia sanggup. Dia mulai jalan. Katakan kalau Tuhan Yesus itu mungkin sekian meter. Dia bisa jalan saat imannya itu bangkit. Nah, artinya apa, saudara? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat itu. Petrus bisa meresponi teladan Tuhan Yesus.
Nah, ayat yang ke-30 saudara, saya bacakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Pada saat gelombang tadi anginnya sedang angin sakal, angin yang bertiup dari depan, saudara, Petrus imannya bangkit. Dan dia katakan kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, Simon Petrus sanggup berjalan di atas air. Tapi kemudian pada saat bukan katakanlah angin yang badai, tetapi dirasakan tiupan angin kembali. Ayat 30, takutlah ia dan mulai tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Saudara, angin ini berbicara perkataan mungkin orang lain. Perkataan orang lain yang mungkin mengatakan hal-hal yang negatif. Hanya berjalan dengan iman, engkau akan mati. Nah, seringkali ada orang-orang yang bukan menguatkan tapi melemahkan. Kalau seseorang ingin berjalan dengan imannya, tapi ada orang lain yang mengejeknya. Nah, saudara, biarlah kita harus ingat antara 2 pengintai dengan 10 orang pengintai yang berkata-kata negatif. Hanya 2 orang pengintai Kaleb dan Yosua yang berkata-kata positif tentang negeri Kanaan. Secara logika saudara, kalau orang banyak ngomongnya negatif, banyak orang Kristen yang percaya mereka percaya kepada yang banyak saudara. Nah, biarlah pada pagi hari ini kita harus menyadari kita harus punya keyakinan sendiri, benar atau tidak benar. Saudara masih ingat zaman dunia digoncangkan dengan Toronto Blessing. Nah, saudara, banyak orang yang ikut-ikutan, tapi kami yakin itu bukan dari Tuhan. Dan memang itu yang terjadi. Saya dengar gereja yang di Toronto itu sempat terbakar. Banyak orang Kristen yang berduyun-duyun membuang uang jauh-jauh ke Toronto, ke Kanada untuk melihat gereja tersebut. Tapi gereja itu sempat terbakar. Saya tidak tahu penyebabnya. Nah, saudara, mari pada pagi hari ini, keyakinan itu adalah murni dari hati saudara. Jangan ikut-ikutan. 10 pengintai dengan 2 orang pengintai. Secara logika, kalau ditanya pasti percaya yang 10. Tapi 10 itu membual saudara, berkata-kata yang negatif tentang negeri Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua yang berkata-kata positif. Dan itu yang mereka alami, mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, kita kembali saudara, ayat 31. Pada waktu Simon
Dia hampir tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, dari kata percaya, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau bimbang? Apa artinya bimbang, saudara? Bimbang itu antara percaya dan tidak percaya. Atau kondisi yang kita katakan kondisi abu-abu. Antara percaya dan tidak percaya itu susah, saudara. Nah, hai orang yang kurang percaya, tegur Tuhan Yesus kepada Simon, mengapa engkau bimbang? Simon Petrus sudah membuktikan dia sanggup berjalan di atas gelombang. Dia sanggup berjalan menuju kepada Tuhan Yesus. Tapi hanya kata-kata orang membuat dia goyah. Membuat dia tidak percaya. Dan kakinya mulai tenggelam. Tapi untung mulutnya masih bisa berseru, Tuhan tolonglah aku, selamatkan aku. Dan di situ Tuhan dikatakan, dia pegang tangan Simon dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini menjadi sebuah kesaksian, saudara. Di mana orang yang ada di perahu, mereka melihat bagaimana mereka menyaksikan mujizat terjadi di depan mata mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan di depan mata mereka. Dan mereka menyembah dia, menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara, biarlah kita juga merindukan mujizat demi mujizat bisa senantiasa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik perkara yang kecil maupun lebih-lebih perkara yang besar. Beri kemuliaan bagi dia. Yang ketiga, saudara, Markus 6 ayat 52. Saya bacakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, degil itu apa, saudara? Degil itu bodoh yang tidak tertolong. Degil, bodoh sekali. Sudah diajari, sudah diberitahu, tapi tetap tidak mudeng, tidak tahu. Itu degil. Sesudah peristiwa roti itu. Nah, kalau ayat ini berkata peristiwa roti, berarti kita melihat bagaimana sebelumnya 5 roti, 2 ikan bisa untuk dipakai memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Nah, kemudian dikatakan tiap mereka
Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah sisa, kumpulkanlah potongan-potongan roti, dan terkumpul 12 bakul penuh. Kalau muridnya 12 saudara, murid-murid Tuhan Yesus 12. Kalau terkumpul 12 bakul, berarti tiap orang itu dapat 1 bakul. Tiap murid dapat 1 bakul. Dan itulah yang Tuhan maksudkan supaya mereka bawa bakul. Bakul itu bukan berbicara bakul wadah, tapi bakul itulah hati mereka. Dipenuhkan roti atau firman Tuhan. Mereka sudah dipenuhkan hati mereka dengan perkataan Tuhan. Dan disitulah itu bekal mereka berjalan. Mengarungi bekal jalan mereka, yaitu menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Nah, biarlah pada pagi hari ini kita renungkan kembali kalau Tuhan itu sanggup berjalan di atas gelombang. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-murid. Dia ingin berkata, ini aku sanggup menghadapi semua rintangan, tantangan dalam kehidupan. Biarpun ada gelombang, Tuhan tetap bisa mengatasi gelombang. Tuhan bisa mengatasi semua problem-problem, masalah-masalah yang dia hadapi. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Di saat kita dihadap persoalan demi persoalan, saudara, yang namanya problem, yang namanya persoalan, bukan berkata kula nuwun, permisi. Tidak ada saudara, problem itu berkata kula nuwun, apa diperkenankan datang. Tidak tanpa promo, tanpa permisi saudara. Tiba-tiba datang menghadang dari depan kehidupanmu. Baik itu penyakit, baik itu problem rumah tangga, baik itu problem-problem apapun. Seringkali tanpa permisi, itu tantangan-tantangan itu datang ke depanmu. Jikalau engkau orang Kristen yang tetap teguh percaya, engkau akan dilewatkan. Engkau akan jadi pemenang. Tapi kalau engkau tidak teguh imanmu, engkau bukan menang, engkau jadi pecundang. Pagi hari ini renungkan, engkau mau menang atau engkau jadi pecundang. Biarlah problem boleh ada, gelombang dalam kehidupan boleh ada. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Dia hidup, ada Yesus, sebab Dia hidup, ku tak gentar, aku tahu Dia pegang Yesus, hidup jadi berarti sebab Yesus
hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Karena Ku tak Dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tak Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, dengan iman. Hidup Amin. Haleluya. ada hari Yesus. sebab Dia hidup. Amin. Dengan percaya kami katakan, Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Allah kami yang hidup, Yesus namanya. Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan dengan mengangkat tangan. Hidup sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Tak gentar. Karena ku tak Dia pegang hari esok. Tuhan Hidup pegang jadi kami. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup menjadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan pada pagi hari ini, Engkau sudah menyatakan melalui firman-Mu bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk meneduhkan angin ribut, yang sanggup untuk meneduhkan angin sakal. Dan kami percaya kuasa Tuhan juga akan terjadi tidak hanya untuk murid-murid, tetapi untuk kami semua, yaitu anak-anak Tuhan di Galilea ini. Pada pagi hari ini Engkau bekerja di dalam tiap hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam tiap problem kami. Ada kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, adakah satu respon iman percaya yang teguh kepada Tuhan, di mana pandangan kami selalu tertuju kepada pandangan salib Kristus, yaitu kasih Tuhan, di mana kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya, di mana kami boleh taat dan setia kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini
Kami membuang segala kedegilan hati. Kami mau Tuhan hidup percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Tuhan terus bekerja di dalam tiap-tiap hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan menolong kami yang mengalami problem boleh dilepaskan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Juga mereka yang sakit disembuhkan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi saat ini di tempat ini untuk kami semua. Amin.